Impact Kids. Halo Sobat Impact Kids, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat. Nah Sobat Impact Kids, aku punya satu pertanyaan nih. Nah kan dalam satu tahun ada 365 hari. Dari 365 hari itu, kira-kira ada nggak satu hari aja hari yang sangat spesial atau istimewa buat kalian? Nah boleh dipikirin dulu hari apa yang spesial buat kalian. Terus kalau udah, boleh tulis di kolom komentar ya. Kira-kira apa ya hari yang paling berkesan buat seseorang? Mungkin ada yang bilang kalau hari yang paling berkesan adalah hari kasih sayang. Atau mungkin hari ibu. Atau mungkin libur sekolah, karena nggak usah belajar. Ayo, siapa yang jawabnya libur sekolah? Atau mungkin sobat-sobat Impact Kids juga berpikir kalau hari yang paling spesial buat kalian adalah hari ulang tahun. Coba yang jawab hari ulang tahun ngacung. Yeay, kalau Sobat Impact Kids ada yang ulang tahun sebentar lagi atau mungkin ulang tahunnya udah lewat, selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Memang hari ulang tahun adalah hari yang sangat berkesan, karena pas ulang tahun kita ngerayain bahwa kita sudah semakin besar sekarang, dan kita juga bersyukur untuk berkat-berkatnya Tuhan pada hidup kita. Selama kita dari masih bayi, masih kecil, sampai sekarang sudah makin besar, ya nggak? Nah, biasanya kalau ulang tahun tuh ada apa aja sih Sobat Impact Kids? Mungkin pas ulang tahun tuh ada hadiah ya. Ada hadiah. Terus ada apa lagi? Kue ulang tahun. Terus apa lagi Sobat Impact Kids? Ada dekorasi ya. Mungkin ada yang pasang dekorasi ulang tahun. Atau mungkin ada yang ngundang teman-teman atau saudara-saudaranya datang ke rumah untuk ngerayain ulang tahun bareng. Biar makin seru ya. Nah, Sobat Impact Kids tahu nggak sama Ratu Elizabeth? Dari Inggris. Nah, Ratu Elizabeth itu pas ulang tahun gak hanya dirayain sama 5 orang, atau 10 orang, atau 20 orang. Tapi Sobat Impact Kids, pas Ratu Elizabeth ulang tahun, yang ngerayain itu bisa berjuta-juta orang dari berbagai negara di dunia. Dan pas Ratu Elizabeth ulang tahun, orang-orang tersebut mikirin tentang Ratu Elizabeth dan berdoa buat dia. Nah, pasti pas kita ulang tahun, orang-orang keingetnya tentang kita ya Sobat Impact Kids. Tapi ada yang sedih loh. Tahu gak sih kalau ada ulang tahun seseorang yang perayaannya dirayakan secara meriah, dirayakan seru banget tiap tahunnya, tapi orang-orang yang merayakan banyak yang gak tahu siapa yang ulang tahun. Banyak yang gak inget sebenarnya yang ulang tahun tuh siapa. Sedih banget ya. Sobat Impact Kids tahu gak kira-kira kelahiran siapa tuh? Ternyata itu adalah hari ulang tahunnya Tuhan Yesus, atau biasanya kita sebut dengan Natal. Sedih banget ya, banyak orang yang pas Natal gak inget sama Tuhan Yesus, tapi ingetnya sama pohon Natal, sama Sinterklas, atau mungkin mikir, dapat hadiah apa ya aku tahun ini? Sedih banget. Padahal pohon Natal dan Sinterklas itu gak ada hubungannya sama sekali dengan Natal. Pas Natal, kita itu merayakan hari kelahiran dari Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat, yang membawa kasih, membawa keselamatan, dan membawakan harapan buat kita. Coba Sobat Impact Kids pikir deh, kalau Tuhan Yesus nggak lahir, kira-kira kita ngelayain Natal nggak? Enggak ya? Nah Sobat Impact Kids, yuk kita baca ayat hafalan kita hari ini dari Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kebayang gak Sobat Impact Kids? Tuhan Yesus yang asalnya dari surga, yang penuh dengan kemuliaan, yang berasal dari tempat yang sangat indah, tapi mau datang ke dunia yang merupakan ciptaannya sendiri. Gak hanya itu, dunianya juga kotor karena dosa Sobat Impact Kids. Nah, selain mau datang ke dunia, Tuhan Yesus lahirnya di mana coba? Ada yang tahu? Apakah Tuhan Yesus lahirnya di istana yang megah? Atau di penginapan mahal? Bukan ya Sobat Impact Kids. Tuhan Yesus lahirnya di palungan. Ada yang tahu nggak palungan itu apa? Palungan itu tempat makan sama minumnya kambing domba Sobat Impact Kids. Pasti kotor sama bau banget ya. Tapi kenapa ya Tuhan semesta alam mau lahir di palungan yang hina?
Oh, ternyata Tuhan Yesus mau lahir di palungan yang hina untuk menandakan bahwa dia memiliki kerendahan hati, Sobat Impact Kids. Dia mau datang gak hanya untuk orang-orang yang kaya, yang tinggalnya di istana atau di rumah yang mewah. Atau Tuhan Yesus juga gak hanya datang untuk orang-orang yang baik aja. Tapi Tuhan Yesus mau datang untuk semua orang. Mau itu orang baik atau orang jahat, mau itu orang berdosa, mau itu orang kaya atau orang miskin. Tapi Tuhan Yesus sayang banget sama mereka semua, sampai Tuhan Yesus mau datang buat semua orang. Terus ada yang menarik nih, Sobat Impact Kids. Pas Tuhan Yesus lahir, kan ada orang-orang yang diundang ya. Kira-kira siapa orang yang pertama diundang untuk datang dan melihat kelahiran Tuhan Yesus? Gembala. Nah, tapi malah orang-orang yang seperti itulah yang diundang ke pesta ulang tahunnya Tuhan Yesus. Yang pertama kali untuk ngerayain kelahirannya Tuhan Yesus. Keren ya? Menarik banget. Terus tentang hadiah. Beberapa tahun setelah Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus juga dapat hadiah dari orang-orang Majus. Hadiahnya keren-keren loh. Ada emas, ada apa lagi Sobat Impact Kids? Kemenyan, dan juga ada mur. Wah, mahal-mahal banget ya hadiahnya. Mungkin Sobat Impact Kids juga pernah dapat mainan yang bagus ya pas ulang tahun atau baju yang cantik ya. Nah, tapi pernah nggak Sobat Impact Kids pas Tuhan Yesus ulang tahun, pas kita merayakan Natal, Sobat Impact Kids membawakan hadiah untuk Tuhan Yesus. Mungkin Sobat Impact Kids mikir, aku nggak bisa kasih hadiah yang mahal buat Tuhan Yesus. Aku nggak bisa kasih emas, aku nggak bisa kasih parfum yang wangi banget. Atau aku nggak bisa kasih mainan yang bagus banget buat Tuhan Yesus. Tapi Sobat Impact Kids, memang Tuhan Yesus gak mau semua itu. Tuhan Yesus gak butuh semua itu karena Tuhan bisa membuat segala sesuatu. Tapi ada satu hal yang penting Sobat Impact Kids, yang Tuhan Yesus pengenin adalah hati dan hidup kita. Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kalian masing-masing. Sampai Tuhan Yesus mau datang ke dunia yang kotor karena dosa, mau lahir di palungan yang hina, bahkan sampai mau mati di kayu salib untuk menggantikan kita dan menebus kita dari hukuman dosa. Sayang banget ya Tuhan Yesus sama kita. Dan gak hanya itu Sobat Impact Kids, Tuhan Yesus pun mengundang kita sehingga siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, bakal diselamatkan dan bakal disucikan, sehingga kita bisa tinggal bersama Tuhan di surga nanti. Keren ya? Tuhan Yesus pengen kita membuka hati kita dan meminta Dia untuk masuk ke dalam hati kita dan menjadi Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Sobat Impact Kids, ada nggak yang mau ngasih hadiah ke Tuhan berupa hatinya dan hidupnya? Kalau ada yang mau, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Walaupun Engkau tahu kami sangat berdosa dan kami nggak layak, tapi kami bersyukur karena Engkau mau datang ke dunia, mau menebus kami dan tetap mau mengasihi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan Tuhan, maafin kalau misalnya kami masih suka berdosa, masih suka nggak taat. Tapi kami mau berdoa, biarlah Engkau, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, mengubahkan kami, supaya kami bisa menjadi anak-anaknya Tuhan yang taat, anak-anaknya Tuhan yang mengasihi, anak-anaknya Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan terus. Tuhan, kami mau membuka hati kami dan hidup kami terhadap Engkau. Kiranya Engkau masuk ke dalam hati kami, Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa, Engkau yang memimpin kehidupan kami. Sehingga kami bisa selalu mengenal Engkau hari demi hari Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau beraktivitas, kiranya Tuhan yang pimpin kami terus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Sobat Impact Kids, ingat ya, Natal itu adalah kelahirannya Tuhan Yesus. Jadi kita harus selalu mengingat tentang Tuhan Yesusnya. Dan hadiah yang Tuhan pengenin adalah hati kita. Dan Sobat Impact Kids, sampai ketemu nanti. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.